Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saputra, NIM F1C32007, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya itu salah satu perwakilan dari kelompok 4, yaitu akan mempresentasikan atau menjalankan suatu program di MATLAB yaitu mesin kasir dengan aplikasi MATLAB. Yang pertama, kita bikin skripnya terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya ketik itu CLC. CLC berfungsi untuk menghapus data yang salah di command Windows. Lalu enter, lalu clear. Clear berfungsi untuk menghapus yang sebelumnya. Lalu masukkan display, kurung, tanda petik. Display di sini berfungsi untuk memasukkan suatu kalimat yang akan dimunculkan di command window. Yang pertama saya akan membuat itu nama anggota kelompok 4 kurung, lalu masukkan display lagi, tanda petik 1 di sini. Nah, yaitu saya akan menampilkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fadila Saputra, dengan NIM F1C32007. Lalu display, buka kurung, tanda petik, nama anggota kelompok yang kedua yaitu M Andrian, sama Hani, dengan NIM F1C32008 kurung, lalu display, buka kurung, anggota kelompok ketiga yaitu Salomo Halomoan, dengan NIM 18F1C32017. Masukkan lagi display, tanda petik, buka kurung, tanda petik 1, masukkan anggota kelompok yang keempat yaitu di sini Sumi Yufitri dengan NIM F1C32006. Lalu masukkan display lagi. Di display yang ini setelah nama saya akan menampilkan kami dari prodi, fungsinya kami dari prodi program studi, lalu menggunakan tab, enter, tab untuk seperti agar lebih rapi, lalu tanda titik 2 fisika, untuk kurung, lalu display, buka kurung, tanda petik 1, fakultas, enter, tanda petik. Di sini saya melakukannya yaitu dengan enter terlebih dahulu, lalu tombol tab, titik 2, Sains dan Teknologi, lalu display, tanda petik. Setelah fakultas, kami ingin menampilkan mata kuliah yang kami ambil atau yang sedang kami lakukan. Mata kuliah, dengan enter tab, yaitu algoritma dan pemrograman.
Pemrograman. Lalu display, buka kurung, tanda petik 1. Kami memasukkan judul atau tugas yang sedang kami kerjakan di sini. Karena tugas akhir, maka di sini kami memasukkan yaitu tugas akhir dengan judul tugas spasi tab titik 2 akhir pengaplikasian mesin kasir pada MATLAB. Setelah itu display, buka kurung, petik kosong untuk menampilkan atau apa yang akan dikerjakan berikutnya bisa dimasukkan di display yang ini. Lalu kayak saya enter 2 kali, lalu masukkan display. Di sini saya ingin mengasih jarak dengan tanda bintang. Lalu jangan lupa petik 1 tunggal di antara kurung yang awal dan kurung di akhir, kurung buka dan kurung penutup. Lalu display, buka kurung, menu makanan, lalu enter, lalu display. Di sini saya memberi batas lagi dengan bintang, kurung. Lalu saya melakukan enter 2 kali. Lalu di sini saya memasukkan display, menu pilihan Anda. Display yang ini berfungsi untuk menunjukkan menu apa saja yang terdapat di suatu tempat atau restoran atau penjualan. Di sini kami, karena memisalkannya kami sebagai tempat rumah makan atau kafe, maka kami membuat display yang berikutnya. Nama menu makanannya itu menu makanan yang pertama, pisang crispy. Yang kedua, display mie ketiau. Petik. Lalu display 3, mie ayam bakso. Lalu display yang keempat, jangan lupa setelah kurung yang buka kurung di awal dengan tanda petik, itu menandakan agar bisa memunculkan kalimat di dalam buka kurung ini. Jika tidak ada tanda petik, di command Windows-nya akan ditampilkan dengan error. Menu yang keempat yaitu udon Jepang. Tutup kurung. Lalu display yang kelima, mie goreng spesial. Tutup kurung. Setelah itu saya memasukkan display kosong lagi, display tanda petik kosong, untuk memunculkan, atau di sini setelah ini apa yang akan ditampilkan
di command Windows bisa dimasukkan lewat input, yaitu dengan pilihan sama dengan input pilih sama dengan input, buka kurung, tanda buka kurung, maaf di sini kebanyakan, input sama dengan pilihan Anda 1 sampai 5 tutup kurung, tanda petik, tutup kurung. Pilihan sama dengan input ini yaitu berfungsi untuk menampilkan berapa jumlah menu yang terdapat untuk sebagai pilihan yang akan kita kasih atau tampilkan kepada pembeli agar mereka mengetahui apa saja yang ada di dalam suatu rumah makan atau tempat tersebut. Lalu enter. Lalu di sini kita masukkan switch spasi pilih CS1. Switch ini yaitu berfungsi untuk ditampilkan di sini setelah kita memasukkan angka. Misalnya di sini kita di pilihan ini kita memasukkan angka 1, maka switch inilah yang menentukan apa menu yang terdapat di switch inilah yang terdapat. Misal di case 1 ini pisang crispy, display buka kurung pisang crispy, karena menu pertama pisang crispy, maka jika ada pembeli yang memesan pisang crispy, kita cukup memasukkan di command Windows nanti dengan angka 1, maka diketahuilah bahwa orang tersebut memesan yaitu pisang crispy. Lalu di sini saya beri jarak dengan bintang, tutup. Lalu di sini harga, kami memisalkan harga pisang crispy satu porsinya yaitu 18.000, titik koma. Setelah itu P sama dengan input, buka kurung, banyaknya pesanan sama dengan P input di sini berfungsi untuk menampilkan berapa banyak pesanan yang orang memesan pisang crispy. Untuk menampilkan berapa banyak pesanan. Setelah itu di sini kami menggunakan rumus untuk bayar sama dengan P dikali dengan bayar, P dikali dengan harga, P dikali dengan harga, titik koma, itu display P dikali dengan harga, yaitu display. Maaf, di sini harganya kami misalkan 10.000 untuk pisang crispy. Lalu dengan rumus bayar sama dengan P dikali harga. Lalu
kami di sini memasukkan display, buka kurung, kurawal, tanda petik, masukkan jumlah yang Anda pesan. Jumlah yang Anda pesan. Jumlah yang Anda pesan sama dengan tanda petik 1, enter, spasi num 2 str atau num to star, number to star, buka kurung, p, tutup kurung, kurung kurawal, tutup kurung. Display yang Anda pesan. Display yang ini untuk menampilkan berapa jumlah yang dipesan, maka akan tertulis sendiri dan terhitung sendiri. Lalu masukkan display, Anda petik jumlah total yang Anda bayar. Total yang Anda bayar. Total yang Anda bayar sama dengan tanda petik num 2 bayar, tanda petik tunggal, spasi num 2 str, buka kurung, bayar, tutup kurung kurawal, tutup kurung. Di sini dari P ini yaitu sebagai kode dari input banyak pesanan tadi, jumlah pesanan, sedangkan untuk bayar ini dengan memasukkan rumus bayar sama dengan P dikali harga. Inilah fungsi dari P yang di dalam sini. Ini yang akan masuk untuk ke sini. Setelah itu untuk display total yang Anda bayar akan menggunakan rumus num2 star ini, yaitu bayar sama dengan P dikali harga. Makanya di sini yang dimasukkan itu bayar. Lalu enter. Masuk ke menu kedua. Case kedua. Untuk menu kedua sama aja codingannya seperti yang menu satu, maka di sini saya hanya mengcopy-nya saja, lalu enter, paste. Di sini yang saya ganti yaitu nama menu, karena di menu pilihan ini yaitu menu kedua yaitu mie ketiau, maka di case kedua yaitu mie ketiau. Dengan harga 18.000. Yang lainnya sama seperti yang satu, lalu enter. Masukkan lagi case ketiga. Case ketiga programnya juga sama, maka hasil dari kopian tadi tinggal saya pastekan saja, tapi ganti nama menu makanan yang tersedia atau pilihan. Di sini menu pilihannya yaitu yang ketiga mie ayam bakso, maka di case ketiga ini yang dimasukkan atau mie ayam bakso dengan harga 15.000. Dengan harga 15.000. Codingannya tetap masih sama, tidak yang dirubah. Lalu case 4 atau
nama menu makanan keempat. Karena codingannya sama, kembali lagi saya setelah dipaste, setelah saya copy, saya pastikan di case keempat. Di sini menu pilihan yang keempat yaitu udon Jepang, maka dari yang namanya pisang crispy kita berubah menjadi udon Jepang. Udon Jepang ini kami misalkan dengan harga 22.000. Setelah itu enter, lalu case kelima enter, sama aja. Case kelima juga seperti programnya sama seperti yang lain, yang hanya diganti yaitu judul dan berapa harga per porsi. Di sini menu pilihan yang kelima itu mie goreng spesial, maka yang pisang crispy kita ganti menjadi mie goreng spesial dengan harga 30.000. Setelah 5 menu tersebut kita bikin codingannya, kita masuk berikutnya yaitu Odd Harvest. Odd Harvest ini berfungsi untuk memisalkan atau terdapat menu yang tidak tersedia di sini tadi, di suite pilihan tadi. Misalnya di suite ini tadi hanya terdapat menu pilihannya hanya sampai 5, yaitu pisang crispy, mie ketiau, mie ayam bakso, udon Jepang, mie goreng spesial. Nah, lalu ada orang yang memesan menu lain selain 5 ini, maka Odd Harvest inilah yang akan muncul. Di sini kami membuat Odd Harvest-nya dengan kalimat maaf, menu yang Anda pesan tidak tersedia. Menu yang Anda pesan tidak tersedia. Tutup kurung. Setelah itu, setelah semua codingannya telah selesai, kita akhiri dengan end. Kita coba lihat lagi apakah masih terdapat kata yang salah. Jika tidak, coba kita jalankan dengan run. Nah, inilah hasil dari codingan script tadi yang dimunculkan oleh command window. Di sini menu pilihan itu ada 1, 2 sampai 1, 2, 3, 4, 5. 5 menu pilihan ini yaitu hasil dari script ini. Pilihan Anda ini hasil dari pilih input. Input inilah yang berfungsi bisa menampilkan nanti apa pilihan yang diinginkan. Misalnya di sini saya contohkan ada orang yang ingin membeli pisang crispy, cukup memasukkan dengan angka 1 lalu enter. Pisang crispy yang dipilih yaitu 1 pisang crispy. Lalu banyaknya pesanan. Di sini saya misalkan banyaknya pesanannya yaitu 5. Cukup di sini ketik 5, maka enter. Jumlah pesanan yang Anda pesan yaitu 5. Total yang Anda bayar yaitu 50.000. Kenapa bisa dapat 50.000? Karena dari script ini tadi
harga satu porsi pisang crispy yaitu 10.000. Maka jumlah pesanan P total yang Anda bayar display ini. Sedangkan untuk menentukan total kita menggunakan rumus bayar sama dengan P dikali harga. Makanya di Common Windows dimunculkanlah seperti ini. Dengan jumlah 5, jumlah pesanan 5, maka yang harus dibayar yaitu 50.000. Saya ulangi lagi, run. Contoh berikutnya, contoh kedua yaitu saya misalkan di sini ada orang memesan mie ayam bakso 3, berarti 3 pilihannya 3 mie ayam bakso. Mie ayam bakso di sini harganya 15.000. Satu porsi 15.000. Misalnya ada orang memesan 10 porsi. Maka hanya cukup mengetik 10. Setelah itu V atau input ini banyak pesanannya 10 ditampilkan, jumlah yang Anda pesan 10, maka total yang Anda bayar yaitu 150.000. 150.000 didapat dari harga 15.000 dikali 10 jumlah pesanan dengan rumus ini tadi. Selanjutnya saya misalkan lagi ada orang yang ingin memesan menu yang tidak ada atau tidak terdapat di menu pesanan ini. Di sini hanya tertulis 1 sampai 5. Orang itu memisalkan 6, memasukkan jumlah 6 atau pilihan ke-6. Pilihan ke-6 kan jelas-jelas di sini tidak ada. Dia memilih pilihan 6, maka always inilah yang bakal muncul atau menu yang tidak tersedia. Maka dimunculkan dengan kalimat maaf, yang menu yang Anda pesan tidak tersedia. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.